Sebelum memulai aktivitas kerja, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pertama kita silakan. Selesai. Kali ini kita briefing masalah standar pelayanan ya, bisa dicek di HP masing-masing. Untuk halaman pertama itu ada standar pelayanan personil toko Alfamart. Nah, ini mengapa diperlukan standar pelayanan? Untuk yang pertama, keseragaman pelayanan mencerminkan keramahan Alfamart, menjaga kualitas pelayanan kasir, menjaga hubungan baik antara sesama personel dan konsumen. Paham ya? Untuk lanjut ke halaman keduanya, ini ada pokok pembahasan. Yang pertama, standar penampilan personel toko, kru, acos, dan cos. Yang kedua, standar komunikasi personel toko, PSS, komunikasi, kasir, dan sikap. Yang ketiga, handling komplain, pencegahan dan penanganan komplain oleh personel toko. Yang keempat, standar delivery pelayanan SAPA ya, pengiriman pesanan online SAPA. Nah, bisa dilihat ini ada standar penampilan personil toko. Ini yang paling atas ada acos sama kru ya. Ini ada yang bajunya dikeluar itu buat yang hamil ya. Terus di sini ada yang kedua, ini kalau pakai topi, rambut. Ini kalau topi itu biasanya bill spot ya. Bill spot, pewangi, ID card, celana hitam biasa, arpon itu buat bill spot juga. Buat sepatu kita kan semua sama ya buat sepatu. Nah, ini buat ini buat laki-lakinya tadi yang pertama ya. Kalau yang pertama tadi buat perempuan, ini buat yang laki-lakinya untuk rambut ya rapi, pewangi harus lagi pakai parfum. Ini kalau ini SAPA yang pertama, ini kru, ini acos, ini yang kru bin spot ya. Terus seragam karyawan bin spot. Nah, ini untuk bin spot, cuman yang bedainnya paling dari topi sama arpon doang ya. Kalau yang lainnya sama, tetap sama, ID card, buat celana, sepatunya sama. Buat aksesorisnya juga, kalau aksesoris jam, paling jam doang ya untuk aksesoris. Untuk aksesoris buat wanita itu tidak menggunakan aksesoris yang berlebihan ya untuk wanita. Kalau yang buat laki-laki paling buat jam tangan doang. Nah, ini buat standar penampilan seragam Alpha Express. Nah, ini buat Alpha Express bajunya beda ya, sama ID card-nya juga beda. Nah, di sini lanjut ke standar penampilan personil toko. Ini peserta akan menampilkan dan grooming yang sudah sesuai standar. Ini mah buat nanti simulasi standar simulasi video standar penampilan standar penampilan toko sama standar pelayanan toko ya. Nanti ini ada simulasinya juga. Nah, ini lanjut standar komunikasi personil toko. Ini untuk standar komunikasi toko, pedoman bagi personil toko pada saat berkomunikasi dan melayani konsumen agar dapat dilakukan sesuai standar pelayanan yang berlaku di Alfamart. Lanjut, panduan TSS tatap, senyum, dan sapa ya. Untuk yang pertama, tatap, katupkan kedua tangan di depan dada sambil mengangguk. Untuk senyum, tersenyum dengan tulus, 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, 7 gigi terlihat, 7 detik tahan mungkin ya. Untuk sapa, ucapkan selamat pagi, selamat datang di Alfamart dengan smiling voice dan smiling face ya. Lanjut untuk smiling face, ekspresi wajah gembira tampak pada saat personil toko Alfamart berkomunikasi dengan konsumen atau sesama rekan kerja. Lanjut, smiling voice, mendengarkan suara dengan nada dan intonasi yang ceria, menyenangkan, bersemangat, menarik, hangat bagi lawan bicara kita. Ini teknik termudah mendapatkan smiling voice dengan berbicara sambil tersenyum. Ini ada simulasi konsumen masuk. Ini personil toko memberikan salam TSS sesuai standar ya.
Selamat pagi, selamat datang di Alfamart. Untuk ini selamat pagi, selamat datang di Alfamart. Silakan press kopi dan rotinya. Itu untuk toko Billspot. Nah, untuk konsumen mengambil keranjang belanja. Keranjang belanja tersedia dalam keadaan baik, bersih, atau personel toko menawarkan keranjang belanja. Jadi untuk keranjang belanja dipastikan untuk selalu dijaga kebersihannya ya. Lanjut, mencari barang di area sales. Nah, ketika personil berpuasa dengan konsumen, personil melakukan TSS dan menawarkan bantuan. Nah, kalau misalkan kalian berpapasan, kalian kalau misalkan konsumennya kebingungan, kalian menawarkan produk kalian menanyakan, wajib menanyakan ya dengan TSS, menanyakan apa yang dicari konsumen. Terus yang kedua, penawaran produk promo yang sedang berjalan. Yang ketiga, menawarkan untuk menjadi member Alfamart. Nah, untuk jadi member Alfamart sekarang kan udah ada Alfagift. Jadi di WhatsApp juga ada, nanti barcode-nya ada, kamu tinggal scan barcode aja ya untuk membernya. Kalau misalkan itu member wajib ditawarkan sama wajib menawarkan kalau misalkan si konsumennya nggak punya ya, didaftarin. Konsumen masuk toko. Pada saat konsumen masuk ke toko, hal yang harus dilakukan oleh kalian itu buat toko reguler melakukan kontak mata, menganggukkan kepala dengan senyum, dan mengucapkan selamat pagi, selamat datang di Alfamart. Untuk toko Billspotnya, selamat pagi, selamat datang di Alfamart, silahkan press kopi dan rotinya. Nah, ini untuk konsumen keluar toko. Pada saat konsumen selesai melakukan transaksi di kasir, hal yang harus dilakukan oleh kalian, yang pertama melakukan kontak mata, menganggukkan kepala dengan tersenyum dan mengucapkan terima kasih, senang melayani Anda, silahkan datang kembali ya. Pada saat konsumen pergi dan berpapasan dengan konsumen yang lain, hal yang dilakukan oleh personel toko adalah terima kasih, silahkan datang kembali. Nah, ini untuk TSS di area sales. Yang pertama, memberikan bantuan kepada konsumen, misal menunjukkan lokasi rak produk, menawarkan keranjang belanja, menawarkan promo, dan menawarkan pembuatan member. Nah, untuk standar komunikasi nih, standar komunikasi kasir ini dibagi jadi 4 sekarang ya. Untuk yang pertama, salam pembuka, ucapkan salam, perkenalkan nama kasir, konfirmasi member. Yang kedua, penawaran promo PWP, PSM, Virgo, PSS ya, ini penawaran PSS. Yang ketiga, informasi produk sensitif, rasa, ukuran roti, susu bayi dan popok. Jadi wajib dikonfirmasi ulang ya untuk susu bayi, rotinya. Untuk popoknya ini informasi donasi dan top up kembalian Virgo. Nah, untuk Virgo juga itu wajib ditanyakan lagi konsumen. Kalau misalkan konsumen nggak ada, wajib diarahkan untuk donor Virgo ya. Untuk Vera ini salam yang terakhir, salam penutup, ucapkan terima kasih dan salam. Ini komunikasi transaksi pick up konsumen. Kalau ini khusus sapa ya, khusus sapa. Alur pesanan online pick up konsumen ya, alur serah terima orderan pick up. Yang pertama, konsumen menunjukkan notifikasi order di email atau di e-receipt. Yang kedua, tim toko memastikan nomor order sudah sesuai di pos dan APO. Lakukan formasi pesanan pick up di APO. Nah, lanjut geser ke jadi yang ini, konsumen menghampiri area kasir. Yang pertama yang harus kalian lakukan, ucapkan salam, perkenalkan nama, tawarkan bantuan. Konsumen menyampaikan maksud dan tujuan pick up pesan online. Kalian konfirmasi notifikasi order di email atau di e-receipt. Nah, ini ucapkan boleh dibantu untuk menunjukkan notifikasi order, email atau e-receipt Pak Bu. Ini langsung ke nomor 5, pengambilan barang. Ini contohnya, mohon tunggu sebentar ya, saya ambilkan barangnya ya Pak Bu. Langsung ke serah terima barang. Ini contoh contoh katanya, berikut barang pesanan ya Pak atau Bu, mohon dicek terlebih dahulu setelah barang dicek konsumen sesuai. Yang ketujuh, tim toko konfirmasi di APO. Terima kasih, senang melayani Anda, silakan datang kembali. Ini yang lanjut, skenario roleplay ya, standar komunikasi personal toko. Yang pertama, peserta akan melakukan roleplay. Pelayanan saat konsumen masuk, pelayanan saat konsumen mulai masuk ke area sales, memberikan keranjang belanja, pelayanan saat konsumen di area sales menawarkan bantuan, pelayanan di area kasir, sikap ketika terhadap antrian konsumen, pelayanan saat melakukan pelayanan transaksi, pelayanan saat konsumen keluar. Trainer akan berperan sebagai konsumen dan sebagai personil toko dan pelayanan. Ini jadi buat skenario
buat reply standar komunikasi nanti di video ya kalau yang ini lanjut langsung ke heading komplain. Nah ini penyebab komplain konsumen pada besar adalah attitude ya, tetap attitude, ini tidak sopan, emosi tidak ramah. Nah untuk buat kalian ya mohon buat attitude-nya dijaga, buat attitude-nya ya. Ini setiap segala layanan yang terjadi di toko tidak akan memiliki komplain dengan penanganan personil yang baik. Lanjut ke bawah nih, fakta atas kejadian tersebut. Ini yang pertama, personel toko tidak melakukan transaksi konsumen kecewa tetapi masalah tidak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari kasir bicara dengan ketus serta meninggalkan itu tanpa permisi. Konsumen tidak akan komplain dan memahami kondisi yang terjadi dan meminta maaf dengan sopan kepada yang seharusnya dilakukan personil. Yang pertama, jika personil toko tidak dapat melakukan transaksi, segera bertanya dan meminta bantuan pejabat toko. Yang kedua, hal utama yang dilakukan jika terdapat kekecewaan terhadap konsumen adalah meminta maaf dengan tulus kepada konsumen dan bersikap sopan. Nah ini penyebab konsumen komplain ya. Ini yang pertama, people pelayan karyawan tidak sesuai harapan konsumen, tidak ramah, tidak sopan, balik lagi tadi attitude ya. Lanjut ke produk, kualitas produk yang tidak baik, yaitu barang expired, terus kemasannya tidak rusak ya untuk produk. Lanjut ke proses ya, transaksi gagal, transaksi lama, untuk masalah sinyal, harga tidak update, jadi harga selisih dari rak di komputer ya untuk proses. Untuk flash, kondisi toko tidak nyaman, toko panas ya, kalau misalkan emang ada AC yang mati ya segera di HO ya biar ada penanganan dari vendor. Area sales kotor, untuk kerusakan berpotensi membahayakan konsumen. Nah untuk area sales di sini jangan maaf dimohon buat jaga kebersihannya, buat senyaman mungkin tempat kerja, buat biar konsumen itu nyaman berbelanja di toko kita ya. Langsung ke 5 tahap penanganan keluhan di toko. Nah yang pertama ya maaf, terus yang pertama dengarkan ya. Jadi mendengarkan setiap detail dan tidak hanya menekan dengan telinga saja. Jadi yang pertama dengarkan apa yang emang konsumen komplainkan, terus ya kalian pahami apa yang dikomplainkan konsumen, kalian pahami. Yang kedua, saat pas kalian sudah paham apa itu masalahnya, kalian minta maaf ya, tetap kalian minta maaf. Terus yang keempat, kalian beri solusinya gimana yang memang baik buat konsumen. Terus yang kelima, ucapkan terima kasih. Nah ini perilaku menangani keluhan, ada do and don't ya. Untuk ekspresi wajah, gerakan, sikap tubuh, dan nada suara ini kalian bisa dibaca aja. Untuk do-nya itu langsung ke attitude, ini yang harus dilakukan sama yang harus ditinggalkan. Memiliki rasa bangga terhadap pekerjaan, senantiasa berlaku jujur dan integritas, sopan dan ramah saat melayani konsumen dengan penuh hati, mudah senyum dan ceria. Ini yang harus ditinggalkannya. Acuh, tidak peduli, cuek, jutek, tidak sopan baik dengan rekan kerja maupun konsumen, bernada tinggi saat berkomunikasi dengan konsumen dan sebagainya ya. Ini sikap melayani konsumen, jarak tubuh antara personel toko dengan konsumen. Ini buat jarak tubuh ideal yang berkomunikasi dengan konsumen adalah 2 atau 3 telapak kaki atau 5 sampai 10 cm ya, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Lanjut ke postur tubuh dan gerakan bagian tubuh. Ini berjalan dengan gesit, percaya diri, berdiri dalam posisi tegak, tidak menggeser kaki saat berjalan, tidak melipat tangan sewaktu berbicara, tidak meletakkan tangan di kantong celana, tidak melipat jari-jari meletakkan jauh perut atau di belakang badan. Sigap dan tanggap membantu konsumen, memberikan kenyang belanjaan, membantu konsumen ini langsung ke standar sikap dan kondisi tertentu pada saat datang barang, melayani konsumen. Jadi untuk melayani konsumen itu harus dibedakan ya, anak-anak, ibu hamil, disabel sama lansia. Jadi kalau misalkan ada ibu hamil dalam antrian, ibu hamil disabel sama lansia itu dulu ya. Soalnya emang ibu hamil disabel sama lansia kan emang ketahanan berdirinya emang kurang ya. Jadi diduluin dulu ya ke konsumen yang memang lebih depannya dikasih pemahaman dulu.
Terus kegiatan operasional toko terganggu, ini yang misal isi padam. Lanjut ke standar pelayanan pesanan online. Nah ini kalau pesanan online ini standar komunikasi developernya. Ucapan salam, selamat pagi, sore, malam. Saya nama dari alamat toko mana ya, untuk konfirmasi penerima, untuk konfirmasi cek barang, ucapan terima kasih. Nah itu aja sih mungkin untuk briefing masalah standar pelayanan sama penampilan ya. Jadi mohon dimaksimal lagi standar pelayanannya mohon dimaksimalin lagi sesuai arahan yang udah ditunjuk dari kantor ya. Itu aja sih mungkin, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.